Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantikul Faiza. Saya dari Program Studi Ilmu Lingkungan dengan NIM 3724110003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas presentasi mengenai kemampuan dalam pengelolaan emosi. Apa pengertian emosi? Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang muncul sebagai respon terhadap suatu peristiwa, situasi atau pikiran tertentu. Emosi sendiri mencerminkan perasaan internal seseorang seperti senang, sedih, marah, takut, atau jijik. Dua definisi menurut para ahli. Yang pertama, Daniel Goleman. Emosi adalah dorongan psikologis yang mempengaruhi cara manusia merespon terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, Paul Ekman. Emosi adalah reaksi singkat terhadap suatu stimulus yang memiliki komponen biologis dan ekspresi wajah yang khas. Ada pula tujuan pengelolaan emosi. Tujuan pengelolaan emosi adalah untuk membantu individu menghadapi dan mengatasi emosi dengan cara yang sehat, sehingga emosi tersebut tidak mengendalikan atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Berikut adalah beberapa tujuan utama pengelolaan emosi. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental. Kedua, meningkatkan kesehatan fisik. Ketiga, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Keempat, mengurangi tindakan impulsif. Kelima, meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan. Keenam, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Ketujuh, mengembangkan kecerdasan emosional. Kedelapan, mencapai kedamaian batin. Dan kesembilan, memperkuat ketahanan mental atau resiliensi. Mengapa pengelolaan emosi itu penting? Pengelolaan emosi itu sangat penting karena memungkinkan kita untuk merespon situasi dengan tepat, membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah perilaku, kecemasan, depresi, dan bahkan penyakit fisik. Dampak buruk jika emosi tidak dikelola. Jika emosi tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai dampak buruk seperti konflik sosial akibat mudah marah dan tersinggung, gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi, serta pengambilan keputusan yang tidak impulsif dan tidak rasional. Selain itu, emosi negatif yang terus-menerus juga menurunkan produktivitas karena mengganggu fokus dan motivasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik, misalnya gangguan tidur, tekanan darah tinggi, dan penurunan daya tahan tubuh. Tindakan atau solusi untuk mengelola emosi. Untuk mengelola emosi, kita bisa mulai dengan mengenali dan memahami perasaan sendiri, lalu menyalurkan secara positif melalui relaksasi, journaling, atau berbicara dengan orang terpercaya. Edukasi emosional, komunikasi yang sehat, dan lingkungan yang mendukung juga sangat membantu. Jika emosi sulit dikendalikan, sebaiknya konsultasi ke psikolog atau konselor. Kesimpulannya, kemampuan mengolah emosi sangat penting untuk menjaga hubungan sosial, kesehatan mental, dan pengembalian keputusan yang bijak. Tanpa pengelolaan yang baik, emosi bisa berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, setiap individu perlu belajar mengenali emosinya, menyalurkan dengan cara yang positif, dan membangun kebiasaan yang mendukung pengendalian diri demi kehidupan yang lebih sehat dan harmonis. Di sini ada 3 pertanyaan untuk teman-teman jawab. Yang pertama, mengapa kemampuan mengolah emosi penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan sosial? Yang kedua, apa saja dampak negatif yang bisa terjadi jika seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya dengan baik? Yang ketiga, langkah konkret apa yang bisa dilakukan seseorang untuk melatih kemampuan pengelolaan emosi sejak dini? Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.